Iya, sakit oke. Oh, ngelor. Ya iya kan ngoro bendoko terus ora kepengin gane negara wit gua. Bendone KM. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Ini guys, penemuan benda kuno yang berada di tempat pembangunan rumah ini. Ini lokasi ini berada di desa saya, malah masih di tangga RT. Yang namanya tangga RT itu kan cuman selisih berapa rumah saja ini dari saya. Ini rumah saya ke sana. Ini sedang ada dilakukan pembangunan pembangunan lokasinya ini. Nah, ini ditemukan benda-benda kuno guys. Ini laporan dari ya para tukang-tukang yang menggali itu kan sedang dilakukan penggalian. Dibuat pondasi mungkin ya. Ini bagi yang punya. Terus ada laporan ke saya itu telah ditemukan benda-benda kuno. Seperti apa aja benda kunonya, terus nemunya di mana, sejarahnya apa. Karena setelah kita lihat dan cerita dari zaman dulunya, tanah ini tanah ini sendiri, ini hari Jumat pas ya. Tanah ini sendiri merupakan tanah gatel terkenalnya. Ini dari sana ke sana. Maka dari itu belum ada yang bangun bangunan, padahal lokasinya strategis. Ini gang masuk desa, bukan desa ya, gang masuk pedukuhan, bisa dilewati kendaraan juga, lebar, tapi bangunnya pada di baratnya dan di timurnya sana, agak jauh karena terkenal gatel. Nah, tanah gatel itu gimana? Kalau di sini gatel itu sebutannya tanah angker guys. Ya karena ya katanya kalau saya sendiri sih lewat sini biasa aja, karena lewatnya siang ya. Lewatnya siang nggak malam. Kalau malam ya masih sore kayak gitu. Itu dulu lah, ketika itu atas sana kuburan guys. Nah, mohon maaf saya nggak nunjuk, pakai kepelan aja. Daerah sana itu atasnya itu pemakaman umum desa saya sendiri. Desa saya sendiri ya. Rumah saya ini dari sini sekitar 200 meter. Nah itu, ini kita tunjukkan lokasinya dulu. Setelah itu kita bongkar apa saja temuan di sini. Tentu kita tanya-tanya kepada tukangnya, karena sebagian tukang memang orang sini. Terus ya orang sinilah, intinya dia dari kecil memang kelahiran sini, jadi tahu sejarahnya. Ini apa sih dulunya? Nah, banyak sekali penampakan di sini. Di tempat ini dulu ini kemarin-kemarin masih ada sekitar 2 tahun yang lalu pohon sawo. Nah, ada pohon sawo tua di sini. Nah, itu sering katanya ada orang lihat emak-emak bajunya putih, ada yang tangisan. Ini di sini guys. Nah, maka dia itu nggak dijadikan rumah karena mitos orang kampung kan biasa. Jadi kalau ada cerita seperti itu ya males aja gitu. Orang kampung kan karena lahannya masih luas ya, kayak di kota kuburan aja dibikin tempat pacaran. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Sambil saya buka apa saja isinya ya, dengan hari Jumat yang penuh barokah ini. Selama saya nggak bolang metal detektornya double ya, jadi belum bisa beli lagi, belum bisa bolang lagi, tapi tetap aja temuan, ada saja temuan karena ada saja setoran. Jadi benar-benar orang nemu ini itu. Nah itu jadi ya berkahnya lah, muka saja. Ini kita nemukan di sini, asli temuan di sini, dan itu menunjukkan bahwa sejarah tempat ini memang ada sejarahnya, ada orangnya, ada aktivitas manusia di masa lampau. Kita buka saja, semoga Anda baik-baik saja ya.
yang lagi pada puasa hari Jumat, jangan tiduran mulu, kerja. Nah, ini kita bongkar dulu semua. Kita wadahin kresek-kreseknya aja baru, barangnya aja yang kusen. Nah, ini guys. Di sini, wow, ini ada yang sangar guys. Wow, ini guys. Ini ditemukan sebuah atau 2 buah tapal kuda. Tapal kudanya ini nggak tahu ini umurnya ya, nanti kita gali aja ke orang-orang yang paham, karena saya sudah tanya tadi kira-kira seperti itu. Nah, tapal kuda sendiri terbuat dari bahan baja kuno ya. Banyak mitos-mitosnya tentang tapal kuda kuno terutama. Banyak sekali mitos-mitosnya. Untuk apa sih? Karena beberapa orang juga pesan ke saya, ke sahabat MG, ada yang pesan kalau nemu tapal kuda temuan itu ngabari saya. Nah, kedua, saya sendiri ya sedikit tahu, cuman nggak akan saya caranya ceritakan mitosnya lah. Mungkin kalau itu bisa dibilang mengada-ada ya. Jadi ini tapal kuda ini asli temuan. Nanti galiannya saya tunjukkan, karena tadi itu udah saya tunjukkan sebenarnya, tapi saya nanti ambil ke sana. Kedua, ditemukan koin-koin juga, dimana koin-koin ini merupakan koin kuno ya. Nah, sebagian koin baru. Kayak mungkin tukang macule kayak meninggalkan koin tes tuku es jujulane si ana karo bar macul karo. Nah, ini uang 500-an baru tahun 2000. Nah, ya kan dimana aja itu ada barang baru, barang kuno. Ini kemungkinan besar ini merupakan sebuah uang 100 rupiah dari gunungan, gambar gunungan ya. Nah, ini ditemukan uang ini uang baru. Oh, uang 100 rupiah juga, tapi beda loh guys, 100 rupiah ini dan ini guys. Ini yang gunungan wayang kalau nggak salah. Ini 100 rupiah apa ya? Ini 100 rumah gadang, ini yang gunungan wayang. Nah, ini kita temukan koin kuno juga. Koinnya kayak gini. Wow, ini dari zaman, bukan dari zaman baru ini. Ini pasti kayak gini dari zaman penjajahan Belanda. Ini kalau nggak salah koin Indi namanya. Ada tulisan Arab yang digumunin itu, yang di penasaran ada tulisan Arab. Orang-orang kampung kalau ngeliat kayak gini itu ya tahu dia barang kuno, cuman bingung untuk koleksi aja kotor ya, nggak dikoleksi. Banyak yang ya memegang mitos bahwa barang kayak gini juga bandakalani, menakutkan gitu kan. Jadi udah pada tahu, kalau warga-warga saya sendiri langsung dikasih ke saya atau suruh saya maharin atau gimana, setornya ke saya kayak gitu, karena saya yang biasa tahu tentang barang ini. Ini ada lagi sebuah uang 100 rupiah tahun 93 apa 95 ini 100-an karapan sapi guys. Ini yang tahun 91-nya dulu konon katanya ada campurannya emas. Nah, ini yang 93 ini. Oke, ini ada uang satu lagi. Ini tulisan Arab juga. Ini kemungkinan koin Indi ini ya, yang pernah saya sebut IndiHome. IndiHome Bangore. IndiHome kan gue internet. Oh, zaman dahulu kan nggak ada IndiHome, adanya Hindi Belanda. Nah, kemungkinan dari koin Hindi atau koin VOC. Kalau lihat dari tampilannya dia dari koin, bisa juga VOC, bisa juga Hindi guys. Ada gambar kayak Netherlands kayak gitu, ada gambar ya kayak gitulah pokoknya. Keren juga kan. Ini harta karun yang tersingkap hanya di bangunan pembangunan pondasi rumah warga. Nah, ini ada lagi ditemukan sebuah petel. Wah, ini petel apa senjata ya? Ini kayak kampak tapi kayak alat buat metel kayu juga. Ini nggak tahu saya, nanti saya tanyakan ini kira-kira apa. Ini karatnya keren banget udah. Mungkin kandungan bajanya juga berbeda dengan yang ini. Ini kandungan bajanya murni karena udah ditempa buat kaki kuda. Ini kaki kuda lari beratus-ratus kilometer, guling-guling pun ini masih hidup, bahkan tulangnya udah nggak ada, ininya masih ada. Kalau ini mungkin konstruksinya juga berbeda, campuran bersihnya mungkin lebih banyak karena ini baja kuno guys. Ini asli ya dari zaman kuno. Oke, kita langsung ke sana saja. Ini setoran dari warga ya, ditemukan ini. Siapa tahu kita nemukan harta karun atau ada ciri-ciri harta karun juga di sini. Kita ke sana langsung ya guys. Lihat tempat galiannya, tanya-tanya nemunya di mana ini. Oh ya guys. Nah, itu lagi pada kayak karena sing kayak ceret barang metenteng kan. Nah, alhamdulillah. Ini atasnya ini pohon bambu semua loh.
Nah itu pohon bambu semua, dan ada pemakaman umum, nggak tahu ya. Lah ini guys, ini yang dinamakan petel guys. Ternyata ini petel, fungsinya petel itu buat apa ya, kampak genggam ya. Ini ada contohnya ternyata ini di sini. Ini alat zaman sekarang, alat tukang ini. Nah ini petel. Ini petel zaman sekarang, ini petel zaman dahulu. Nah ini guys, keren tak? Nah ini hampir sama, cuman ini nggak tahu ini udah terpendam berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun, nggak tahu ya. Cuman besinya memang beda dengan tapel kuda. Ternyata kayak gini alat petel. Ini fungsinya buat ini kampak genggam, alat tukang lah intinya kayak gitu. Wuyuh. Oke, ini udah misterinya udah terungkap. Ternyata ini sebuah petel. Petel dalam pewayangan itu senjatanya Petruk. Petruk itu senjatanya petel. Apakah Petruk itu sebuah tukang? Iya, tukang kayu. Nah, nah, si ngomong petel bahasa Arab hammer maning walawir wir. Kamer itu bahasa Indonesianya, dalam Arab itu ya minuman keras. Nah itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah ini bekas dapuran pring. Dapuran pring itu semacam kayak semak bambu yang ada di pojok sana. Ini katanya di bawah dapuran pring ini nemunya. Nah ini udah dicacah ya. Nah bonggol-bonggol pring. Kita tapel kudane nemune nang ndi ya? Nang ngisor pring. Nari jero dapuran pring. Oh nang ngisore ya? Nang jero dapuran pring. Nang pojok kiye persis. Nari pojok. Nah ini guys. Sering dhuwur kira-kira setengah meter. Berarti nang ngisor dapuran ya? Nah ini guys. Setengah meter lah. Nah ini di sini di antara pojokan ini ditemukan tapel kudanya. Nah itu kita lihat itu dapuran pring kurang lebih masuknya ke tanah itu 1 meter. Berarti nangi sore persis dapuran. Nah itu. Nah kelihatan kan? Ini semua pohon bambu semua loh guys. Nah ini keren ini. Saya sendiri udah pernah nyari di sini menggunakan alat metal detektor, tapi dapatnya cuma koin logam baru. Karena kedalaman metal detektor saya itu enggak dalam waktu itu ya, paling 1 kilan 30 cm paling dalamnya. Lah ini ya kedalaman, kalau ini ya mungkin 1 meter ada mungkin ya, kalau dari dapuran paling atas ini ditemukannya. Pantas saja nggak kedeteksi ya. Saya nemu di sini cuma logam-logam baru semua di sini. Oh alah. Nah itu lagi ada pembangunan ini. Ini jangan-jangan ada harta karunnya ini di sini kayak gini guys. Nah itu. Anu apa sih kita tapel kuda, anu apa Pak? Kuburan. Oh. Orang terkaya zaman dulu ya ceritanya Pak. Demang apa? Anu sing jelas kan anu sing betokar itu wong betok besar. Oh, ceritanya orang kaya zaman dulu guys. Ternyata guys ini tapel kudanya ya. Tapi ditemukan juga koin-koin kuno di sini guys. Gue udah ngubur di sana 50 tahun. Hampir kurangnya setahun 2 tahun. Wong aku cilik. Cilikan Rika be orang menangi ya, anu sih. Ya, yang kerungu tok kayak ya. Yang kerungu darahnya mati ini kan orang wanita. Oh. Ya umurnya masanya rapah lah. Nah ini bapaknya saksinya langsung ya. Di sini ternyata tapel kuda itu merupakan sebuah kuburan kuda, satu-satunya kuda di desa ini, karena orang kaya zaman dahulu 50 tahun itu dikuburnya loh guys. Bentuknya masih utuh kayak gitu loh guys. Gila tak? 50 tahun itu dikuburnya. Nah bentuknya masih utuh kayak gitu. Berarti memang benar material tapel kuda memang berbeda ya, lebih kuat, jauh lebih solid ya. Itu bapaknya. Ternyata kuburan jaran tak di sini. Oh alah, kuburan jaran 50 tahun yang lalu. Nih. Oh gitu lah guys. Ini lagi nutui pohon
Dan juga beberapa ditemukan barang lain seperti petel dan uang-uang kuno ini di sekitaran sini. Mungkin dulu-dulunya memang selain dari generasi yang punya kuda itu, memang dulu-dulunya memang biasanya lokasi kayak gitu juga dimiliki oleh ayah-ayahnya dan mungkin kakek-kakeknya yang merupakan dari zaman kerajaan seperti itu. Nih, ini prosesnya di bawah. Oh, itu di bawah tunggak-tunggak bambu. Berarti dulu itu belum ada bambu. Jadi waktu dikubur kudanya itu belum ada bambu, terus tumbuhlah bambu dan bambu itu melebar terus hingga menutupinya. Ya pantas saja guys, kalau kita pemain metal detektor itu kalau di bambu itu paling bersih biasanya. Mentok-mentok itu ya Pepsodent sama kaca-kaca. Cuman kalau di bambu, nemu di bambu itu biasanya paling bersih dan paling susah diakalin. Ada sinyal aja di bambu itu, ya seneng ya enggak. Karena diantara koloni bambu ini kan susah banget menembus ke tanahnya. Itu lihat sendiri tuh. Itu donggalan-donggalannya. Nah, ini tanah yang dikeduk ini. Nah, ini madul-madul ya ini kan. Nah, ini juga membuka tabir bahwa lokasi sini juga berpotensi yang lain, karena pemukiman zaman dulu, zaman kunonya, mungkin zaman kerajaan mungkin bisa juga ada di sini. Karena kita tidak pernah tahu, karena pemukiman zaman kuno itu tidak meninggalkan sebuah keramik ya. Keramiknya itu pun kalau udah zaman kerajaan itu keramiknya modelnya beda, tidak meninggalkan sebuah sampah. Satu-satunya ciri-ciri pemukiman zaman dulu atau rumah kuno banget zaman kerajaan itu cuman umpak, kedua gerabah, pecahan gerabah, bukan genteng lagi, gerabah. Ketiga kalau itu ada sebagian keramik, cuman kalau keramik itu biasanya ditemukan di daerah yang terkenal kotanya zaman kerajaan. Kalau di desa-desanya keramik jarang. Seperti itu guys. Ini hari Jumat. Sambil lihat orang-orang pada semangat puasa-puasa. Nah, itu puasa-puasa pada semangat kerja. Nah, ini di kampung kayak gini, puasa aja pada semangat kerja ya. Nggak cemen itu, ada yang menek kayak keras sakti barang, ada yang kayak ceret itu. Nah, itulah di kampung guys, enak kan? Oke, udah saya tunjukkan semua tempatnya seperti ini. Ini mau dibangun mungkin rumah warga mungkin ya. Dan saya tunjukkan semua di situ ditemukannya. Mungkin di sana-sana mungkin pakai alat yang dalam mungkin bisa menemukan ya, karena konon katanya di sana juga ada bekas pemukiman di sana sama di sana. Nggak tahu itu pemukiman kuno atau gimana. Memang ada bekas-bekas pemukiman ya. Hari Jumat yang barokah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita tunjukkan hari Jumat ada saja yang dibahas ya. Ada gajah selalu woyo-woyo, lain daripada yang lain, totalitas tanpa batas, bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para peternak semua, mantap cus. Woyo woyo, haha.